Shalom, selamat pagi teman-teman. Bersyukur hari ini kita bisa kembali bertemu secara online dan beribadah bersama. Mari teman-teman, kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan matahari bersinar terang. Mari teman-teman, sebelum memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah secara online ini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa memuji Tuhan, bisa sekolah juga bermain, dan kita patut memuji Tuhan setiap hari. Benar teman-teman, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji namanya dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebagai anak Tuhan Yesus dan sebagai saksi Kristus, kita harus berani tampil beda dari teman-teman. Kita harus berani bersaksi. Benar Novan, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita memuji Tuhan firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hatiku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Wah, semoga semuanya minggu hari ini dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Kita bersyukur karena sampai dengan hari Minggu ini kita semuanya masih Tuhan beri kesempatan untuk kita beribadah. Meskipun mungkin di antara kalian ada yang bisanya beribadah secara online ya, melalui tayangan YouTube kali ini. Nah, mari sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, hari ini temanya adalah anak-anak Skewa. Wah, menarik kan? Yuk kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terlebih-lebih kami masih Tuhan beri kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan berkatilah kami semuanya. Allah Roh Kudus berbicara di dalam loh hati kami, untuk kami diberi pengertian. Kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Bu Yesi yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, untuk firman Tuhan pada minggu hari ini dengan tema anak-anak Skewa, kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu yuk. Nah, Bu Yesi juga udah siapkan Alkitabnya. Mungkin mama, papa, kakak, siapapun yang sedang mendampingi anak-anaknya atau adik-adiknya sedang membaca Alkitab, mungkin di antara mereka ada yang belum bisa untuk membuka Alkitab sendiri, mohon untuk dibantu ya. Baik, Alkitabnya ayat firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama kali ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus.
Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Wow, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak semuanya, cerita tentang anak-anak Skewa ini kenapa begitu menarik? Bu Yesi akan membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Ini sebuah kejadian lucu, tetapi juga sebenarnya nggak terlalu lucu sih gitu ya. Nah, jadi ceritanya itu suatu kali ada teman Bu Yesi nih. Nah, sebenarnya nggak sengaja, ternyata itu berbenturan, terjadi kecelakaan kecil begitu ya. Tetapi mengakibatkan harus berurusan dengan kepolisian. Nah, seperti biasa anak-anak, namanya orang kan kadang-kala kalau sudah mengalami kecelakaan seperti itu selalu apa? Mereka itu bertengkar, siapa yang benar, siapa yang salah. Supaya apa? Supaya yang dianggap salah nanti akhirnya menanggung kerugian, bukan? Harus mengganti biaya yang banyak akibat kecelakaan 2 kendaraan tadi. Nah, singkat cerita temannya Bu Yesi ini cerita, wah akhirnya di depan polisi aku bilang kalau aku tuh kenalan dari pejabat ini. Wah, pejabat kepolisian adik-adik, dia menyebutkan nama komandan begini gitu ya. Nah, ketika dia menyebutkan nama si komandan si X ini, ternyata polisi yang sedang menangani kasus kecelakaan mereka itu agak sedikit kaget adik-adik. Wah, kalau temannya Bu Yesi tadi kenalan dari seorang komandan petinggi dari kepolisian itu, berarti orang penting dong gitu ya, dan mereka tidak berani macam-macam gitu. Nah, singkat cerita adik-adik, karena teman Bu Yesi memakai nama sang pejabat, padahal sebenarnya dia nggak terlalu kenal dekat juga gitu ya, hanya sekedar tahu aja begitu. Nah, akhirnya dia selamat, dia dianggap pihak yang benar dan dia tidak menanggung banyak kerugian untuk ganti rugi dari kejadian itu. Memang kenapa dia melakukan itu? Karena memang betul dia tidak melakukan kesalahan. Jadi benturan itu diakibatkan lawan musuhnya motor yang satunya tadi itu sebenarnya yang salah. Karena apa? Sudah lampu merah tapi dia terus gitu. Tapi yang musuhnya tadi itu jatuhnya lebih celaka, lebih berat kondisinya, kerusakan motornya lebih berat, luka-lukanya lebih parah, sehingga dianggap temannya Bu Yesi yang salah. Makanya untuk menyelamatkan diri, temannya Bu Yesi memakai nama si komandan tadi. Dan betul adik-adik, dengan menggunakan nama si komandan yang dia kenal, ternyata temannya Bu Yesi malah selamat, dianggap tidak bersalah, meskipun realnya memang dia tidak bersalah. Nah, apa sih? Nah, ini kenapa Bu Yesi anggap cerita ini begitu lucu dan relate begitu ya, sama dengan kejadian anak-anak Skewa. Nah, tadi kita sudah tahu ya anak-anak semuanya, di dalam bacaan tadi, di dalam kisah para rasul, kita melihat ya, anak-anak Skewa itu siapa sih gitu ya, 7 anak Skewa tadi. Oh, ternyata dia ini adalah, kalau orang sekarang bilangnya dukun begitu ya, orang pinter, orang yang dianggap memiliki kelebihan. Tapi sayangnya kita boleh nggak sih sebagai anak-anak Tuhan mempercayai kekuatan dukun? Oh no, nggak boleh ya, nggak boleh anak-anak. Karena apa? Di dunia ini siapa yang paling berkuasa? Betul, yang paling berkuasa adalah Tuhan Yesus. Jadi kita boleh nggak percaya pada kuasa-kuasa yang lain? Oh tidak. Nah, ini juga ada kejadian lucu melalui kisah anak-anak Skewa ini anak-anak ya. Jadi ketika waktu itu Tuhan Yesus memakai kehidupan Paulus untuk menyebarkan Injil Tuhan, ada banyak keajaiban, ada banyak mukjizat yang dilakukan. Ternyata membuat hati anak-anak Skewa ini gelisah. Kenapa? Karena selama ini dia punya klien, punya pasien, orang-orang yang selalu mempercayai mereka. Ya, kenapa kok orang-orang kebanyakan masih mempercayai dukun waktu itu? Karena mereka belum semuanya mengenal Tuhan Yesus, adik-adik ya. Jadi mungkin di antara mereka saat itu ada yang mungkin sakit.
Karena mereka belum mengenal siapa Yesus, mereka tidak memohon kesembuhan itu pada Yesus. Datangnya kepada anak-anak Skewa ini yang dianggap memiliki kekuatan, ya kan, untuk bisa menyembuhkan atau bisa melakukan mukjizat yang lain. Nah, mereka mempercayai kuasa-kuasa yang secara manusia sebenarnya itu tidak betul, anak-anak ya. Nah, dari ayat yang ke-9 yang ke-13 kita lihat ya. Nah, juga beberapa orang yang bukan Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Nah, ini kisahnya tentang orang-orang yang sedang kerasukan roh jahat. Dan anak-anak Skewa yang dianggap pinter tanda kutip tadi, karena dia kan dukun, punya kuasa, punya keahlian, yang dianggap mereka mungkin pasti bisa mengusir roh jahat, ya kan? Nah, runyamnya anak-anak semuanya, ternyata anak-anak Skewa ini tidak berhasil mengusir roh jahat yang merasuk pada orang Yahudi itu. Nah, padahal anak-anak Skewa sudah mencoba menduplikasi. Apa itu? Meniru-niru. Wah, karena Paulus dan anak-anak Tuhan yang lain ketika mereka melayani Tuhan, mereka melakukan mukjizat selalu berdoa di dalam nama siapa? Betul, di dalam nama Tuhan Yesus ya, dan terjadi mukjizat. Pikirnya anak-anak Skewa yang belum percaya Tuhan ini, mereka belum pernah mengalami bagaimana mukjizat kebesaran Tuhan itu dinyatakan. Mereka tiru-tiru. Pikirnya mereka dengan meniru menyebut nama Yesus, mereka bisa mengusir roh jahat di dalam tubuh seseorang. Tapi berhasil nggak ternyata tadi kita lihat? Enggak berhasil. Bahkan di ayat yang ke-15 disebut apa? Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Aduh, malu ya anak-anak ya. Kalau jadi anak Skewa malu nggak? Malu banget ya kan? Kenapa? Karena dia sok-sokan itu. Dia memakai nama Yesus seolah-olah dia ini anak Tuhan, seolah-olah dia mengenal siapa itu Yesus sebagai penguasa. Nah, dia nggak mempercayai itu. Iman anak-anak Skewa itu pada roh jahat, bukan pada kuasa Tuhan. Tetapi hanya karena dia ingin meniru kuasa yang Paulus lakukan dengan memakai nama Yesus, dia mengklaim nama Yesus, bahwa dia bisa memakai nama Yesus untuk dimanfaatkan. Jelek apa baik anak-anak semuanya? Jelek ya. Kenapa jelek? Dia aja belum mengenal siapa Yesus. Anak-anak Skewa itu belum tahu siapa Yesus. Tetapi hanya karena pernah dengar bahwa di dalam nama Yesus penuh kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir roh jahat, bisa menolong orang yang lumpuh menjadi berjalan dan yang lain. Dia akhirnya tiru-tiru. Dia bisa berpikir begini anak-anak Skewa. Aku nanti akan coba pakai nama Yesus, aku pakai untuk bisa mengusir roh jahat. Tapi ternyata tidak berhasil. Pertanyaannya anak-anak, kenapa anak-anak Skewa tidak berhasil memakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang angkat tangan. Tahu Bu Yesi? Karena anak-anak Skewa itu dukun, betul ya? Betul ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa anak-anak Skewa itu memakai nama Yesus bukan untuk sungguh-sungguh beriman, bukan untuk sungguh-sungguh mempercayai kuasa Tuhan, bukan untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, untuk mempersaksikan kuasa Tuhan, bukan. Mereka memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadinya. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia punya kekuatan dengan memakai nama Yesus yang belum dia kenal. Wah, ini ya anak-anak ya, nakal ya ini anak-anak Skewa ini ya. Dia memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadinya, untuk mencari uang, supaya orang yang bisa dia selamatkan ketika dia nanti berhasil mengusir roh jahat, dia dapat duit anak-anak, dikasih bayaran dengan jasanya sebagai dukun. Boleh nggak sih kayak gitu anak-anak?
Oh no ya, bukan seperti itu anak-anak Tuhan seharusnya ya. Nah, apa sih pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita anak-anak Skewa ini? Akhirnya Tuhan permalukan bukan anak-anak Skewa, bahkan roh jahat sendiri yang mempermalukan. Dia bilang, Yesus aku kenal. Roh jahat loh yang bilang gitu. Yesus aku kenal. Berarti si roh jahat tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Paulus aku tahu. Kenapa? Karena Paulus adalah anak Tuhan. Dia mengimani kuasa Tuhan, dia menghidupi relasinya dengan Tuhan. Dia menjadi saksi yang dipakai Tuhan hidupnya dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi anak Skewa kenal Yesus belum, ya kan? Dia belum pernah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dia belum pernah mengalami mukjizat kebaikan Tuhan. Tetapi dia sok-sokan memakai nama Tuhan Yesus. Nah, itu yang membuat dia tidak terberkati di dalam hidupnya. Nah, akhirnya dia mengalami kegagalan itu. Tapi apakah terhenti cerita itu di situ? Enggak anak-anak. Melalui peristiwa itu, Yesus ingin menunjukkan kuasanya. Bahwa kuasa Yesus tidak bisa dibandingkan dengan kuasa seorang dukun. Dengan kuasa apapun yang dianggap manusia di dunia ini sangat berkuasa. Tidak. Karena apa? Nama Yesus lebih dari kuasa-kuasa yang ada di dunia. Untuk itulah Yesus membuat gagal anak-anak Skewa melakukan mukjizat dengan menggunakan namanya untuk mengusir roh jahat. Nah, dari cerita ini anak-anak semuanya, apa yang kita bisa pelajari bersama? Yang pertama, semua orang bisa bicara tentang Yesus. Bahkan kita pun bisa menceritakan, aku tuh disembuhkan Yesus, aku ditolong Yesus, aku diberkati Yesus. Ulangan UTS-ku kemarin nilainya 100 semua. Aku diberkati Yesus. Kemarin waktu pergi ke Malang, pulang pergi Tuhan beri keselamatan. Kita bisa menyampaikan, kita bisa bicara tentang Yesus. Kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah mempercayai, kalau kita sudah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau tidak, orang yang lain bisa enggak belum mengenal Yesus tapi seolah-olah mereka berbicara tentang Yesus, seolah-olah mereka mengenal Yesus. Bisa anak-anak, ada enggak? Ada. Orang yang bukan Kristen, orang yang belum menjadi anak Tuhan berbicara tentang Yesus. Sama seperti anak Skewa tadi. Tapi apakah ketika dia menyebut nama Yesus, dia akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Tidak. Kenapa? Karena dia memanfaatkan nama Yesus bukan untuk hal yang benar. Nah, yang kedua kita belajar apa? Jangan asal klaim nama Yesus. Jangan sampai kita menggunakan nama Yesus untuk kepentingan pribadi kita. Supaya aku dianggap hebat, aku mau tunjukkan pada teman-temanku. Aku besok ulangan tidak belajar. Aku cuma mau berdoa dalam nama Yesus. Pasti nilai ulanganku 100 semuanya. Benar gak sih kayak gini berimannya anak-anak? No ya, bahkan Tuhan katakan apa? Iman tanpa perbuatan mati ya kan, kosong. Tapi perbuatan tanpa iman juga mati, gak akan bermanfaat. Artinya apa? Tuhan mau kita beriman, kita mengklaim iman percaya kita bahwa di dalam nama Yesus kita bisa menghadapi segala hal. Tetapi tetap ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau ulangan cuma doa dalam nama Yesus tapi gak mau belajar, bisa gak sih nilainya bagus? Pasti gak bisa adik-adik ya. Dari mana coba? Nggak belajar, cuma main game doang. Tapi mau ulangan doanya dalam nama Yesus, kita anggap bahwa nanti Yesus akan memberikan hikmat pertolongan, nilai kita jadi 100. No, bukan begitu cara berimannya. Itu cara beriman yang salah seperti anak-anak Skewa. Ya, Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Kita melakukan relasi yang intim dengan Tuhan. Kita mengenal siapa Yesus yang menolong kita. Tetapi kita juga melakukan bagian kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya untuk melakukan yang terbaik bagian kita. Gitu ya anak-anak ya. Sama juga ketika kita sakit.
Bu Yesi, aku loh kalau sakit cuma berdoa dalam nama Yesus, tapi aku nggak mau minum obat. Aku tapi tetap main, nggak mau istirahat. Tapi aku mau tetapnya makan makanan junk food dan unhealthy food, unhealthy drink. Aku nggak mau makan makanan yang sehat. Oh, boleh beriman seperti ini? Hidup kalian akan sehat dan disembuhkan Tuhan? Oh tidak anak-anak ya, kalau kita sakit ya perbaiki istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, minum yang sehat. Yang kedua juga kita usaha dengan minum obat yang disarankan dokter. Dan tetap berdoa karena kesembuhan asalnya dari Tuhan. Gitu anak-anak cara beriman yang betul. Jangan seperti anak-anak Skewa tadi ya, yang hanya menggunakan nama Tuhan, mengklaim nama Tuhan, tetapi untuk sebuah maksud-maksud yang salah. Dan yang terakhir anak-anak, apa yang pelajaran yang kita boleh pelajari dari cerita anak-anak Skewa ini? Hidup kita adalah saksinya Tuhan. Hidup semua anak-anak Tuhan adalah saksi Tuhan. Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi saksinya, mengabarkan kebaikan Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan. Untuk itu, mari datang selalu kepada Tuhan. Tuhan, aku ini masih kecil. Tuhan, aku tidak mampu apa-apa. Tuhan, aku tidak pandai begini. Tuhan, aku tidak pandai begitu. Halo anak-anak Tuhan. Tuhan begitu cinta sama kita. Tidak mungkin saat Tuhan ingin memakai hidup kita, Tuhan ingin memakai hidup kita tanpa Tuhan memperlengkapinya. Tuhan pasti akan memakai hidup kita. Tuhan berkenan atas hidup kita. Setelah itu Tuhan akan mampukan kita. Untuk apa? Menjadi saksinya. Dengan hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan. Ketika kayak tadi ya, Tuhan aku besok mau ulangan, tolong aku Tuhan, aku sudah belajar keras Tuhan. Aku mau menjadi saksimu dengan sekolah sungguh-sungguh supaya orang-orang melihat bahwa anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Nah, dari cerita ini anak-anak semuanya, mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Kita terus jalin hubungan intim kita dengan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi saksi yang hidup. Biarlah Tuhan semakin bertambah, semakin besar dalam hidup kita. Dan hidup kita semakin berkurang. Karena Tuhan berkarya melalui hidup kita dan menjadikan hidup kita saksinya. Amin. Nah, sebelum kita akhiri anak-anak semuanya, Bu Yesi akan mengajak kita membaca ayat hafalan pada minggu hari ini. Ayat hafalan terambil dari kitab 2 Tesalonika 1 ayat 12. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita minggu hari ini adalah 2 Tesalonika 1 ayat 12. Bu Yesi bacakan buat kita semuanya. Sehingga Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Firman yang indah ya. Artinya apa? Ketika kita terus hidup di dalam Tuhan, hidup kita akan terus Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, mari kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan diiringi lagu bersyukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kini kami telah
memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja ini. Berkati orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar menjadi saksi-saksi Kristus melalui sikap, perkataan, dan tingkah laku kita. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Dia harus semakin bertambah. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kebaktian sekolah minggu secara online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.